Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tibatum wa taba mamsyakum wa tabawa'tum minal jannati manzilah, amma ba'd. Bapak, Ibu, serta rekan-rekan yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa bertemu dan silaturahim dengan menggunakan media internet. Di masa-masa pandemi COVID-19 seperti ini, tentu kita akan lebih banyak berinteraksi dan bertemu dengan anak-anak kita. Ini menjadi satu tantangan baru, meskipun semestinya ini adalah fenomena yang lumrah. Lama-lama dengan anaknya, maka muncul satu fenomena baru dalam satu kitab itu. Ini kitab sudah lama, tetapi ketika kita kaji kembali, kitab ini sangat relevan untuk kita sampaikan di masa sekarang. Dalam kitab itu disampaikan ada salah satu fenomena negatif yang dinamai dengan tadyi'ul aulad, menelantarkan anak-anak. Padahal Bapak Ibu sekalian, anak ini satu anugerah yang besar. Anak tidak bisa digantikan dengan apapun. Ada seseorang dengan kekuasaan begitu besar, dengan kekuasaan begitu kuat seperti Fir'aun, tapi dia tidak dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keturunan. Maka ketika bayi Nabi Musa itu dihanyutkan ke sungai dan ditangkap oleh istrinya Fir'aun, istrinya Fir'aun kemudian merayu kepada Fir'aun, anak ini perlu kita rawat, barangkali nanti bisa kita jadikan sebagai anak. Ada orang dengan uang yang sangat banyak. Di dalam surat Yusuf itu digambarkan, ketika Nabi Yusuf dibeli dijadikan budak, yang membeli adalah orang kaya sekaligus pejabat Mesir pada saat itu. Lalu orang ini mengatakan kepada istrinya, tolong budak ini yang masih kecil ini dipakaikan pakaian yang bagus, barangkali nanti bisa kita jadikan dia sebagai seorang anak. Anak tidak bisa digantikan dengan kekuasaan. Anak tidak bisa digantikan dengan uang. Bahkan anak tidak bisa digantikan dengan kenabian. Itulah yang terjadi dengan Nabi Zakaria. Beliau terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, jangan jadikan saya ini seorang diri, berikan saya keturunan. Bapak, Ibu, serta rekan-rekan yang saya hormati, begitu besar peran anak bagi kehidupan kita. Karena itu tidak layak setelah kita mendapatkan amanah anak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu anak ini kita telantarkan begitu saja. Ada beberapa fenomena yang di dalam kitab itu disebut sebagai fenomena menelantarkan anak. Apa saja itu? Yang pertama, orang tua tidak memberikan waktu yang cukup kepada anak-anaknya. Kita tidak pernah tahu, barangkali anak kita selama ini bergaul dengan siapa, anak kita menghabiskan waktu di mana, anak kita jajannya apa, dan seterusnya. Anak-anak kita kekurangan waktu untuk bercengkrama dengan kita. Padahal di dalam salah satu hadis disampaikan bahwa Nabi itu membagi waktunya menjadi 3 hal. Yang pertama, thuluthun li rabbih. Sepertiga dari waktu Nabi itu digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa thuluthun li ahlihi. Dan sepertiganya lagi Nabi habiskan waktunya untuk keluarga.
Wa thuluthun li nafsihi. Baru sepertiga yang terakhir itu Nabi berikan untuk dirinya sendiri. Lalu waktu untuk orang lain kapan? Dalam hadis itu dikatakan Nabi sepertiga waktu Nabi itu yang dipakai untuk dirinya sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang setengah untuk Nabi sendiri, yang setengahnya lagi baru untuk orang lain. Jadi porsi Nabi dalam mengurus keluarga, memberikan waktu untuk keluarga dan anak-anak itu adalah sepertiga dari waktu beliau. Sementara waktu yang beliau pakai untuk dirinya sendiri, untuk me time, itu sekedar setengah dari 1/3. Yang Nabi pakai untuk masyarakat, yang Nabi pakai untuk orang lain, itu adalah setengah dari 1/3. Fenomena menelantarkan anak yang kedua dalam kitab itu disampaikan, kita tidak pernah memperhatikan dengan siapa anak-anak kita bergaul. Ini zaman yang kompleks Bapak Ibu sekalian. Anak kita bergaul, anak kita berteman itu tidak sekedar pertemanan fisik di zaman sekarang. Bahkan barangkali kalau kita ditanya siapa saja nama teman-teman anak kita, kita tidak tahu. Tidak bisa kita menjabarkannya 100%. Belum lagi kalau kemudian kita ditanya siapa teman-teman anak kita di Facebook, kita lebih tidak tahu lagi. Dengan siapa anak kita itu chatting WA, kita lebih tidak tahu lagi. Fenomena yang kedua yang termasuk menelantarkan anak adalah tidak memperhatikan dengan siapa anak bergaul. Padahal siapa kawan anak kita itu sangat penting. Almar'u ala dini khalili. Bahwa seseorang itu agamanya, akhlaknya, karakternya, moralnya akan seperti apa, itu tergantung dengan siapa dia bergaul. Saya punya kawan Bapak Ibu sekalian, ketika dia SD itu berkawan dengan kami, masih baik-baik aja. Ada kenakalan anak-anak. Ketika SMP, kawan saya ini karena beberapa kasus dikeluarkan dari sekolah. Ketika dia sudah keluar dari sekolah itulah, kemudian dia menemukan teman-teman yang baru. Dia berkawan dengan pengedar narkoba, dia berkawan dengan tukang begal, dia berkawan dengan tukang jambret. Akhirnya sekarang dia bolak-balik ke penjara. Kawan dengan siapa anak kita berkawan itu sangat menentukan masa depan, moral, akhlak anak kita. Bapak Ibu serta rekan-rekan yang saya hormati, fenomena yang ketiga yang dikategorikan menelantarkan anak adalah tidak memberikan ruang untuk mengurai permasalahan anak kita. Saking sibuknya kita tidak pernah tahu bahwa anak kita di dalam kehidupan sehari-hari juga mendapatkan masalah. Mungkin bermasalah dengan temannya, mungkin bermasalah dengan pelajarannya, atau hal yang lain. Dan sifat dasar manusia ketika mendapatkan masalah adalah bercerita. Tapi kita sebagai orang tua, apabila tidak menyediakan ruang dan waktu untuk anak-anak kita bercerita kepada kita, pertanyaannya adalah dengan siapa anak-anak kita akan bercerita? Jangan-jangan ketika sedang bermain anak kita dipukul, jangan-jangan ketika sedang bermain anak kita jatuh, jangan-jangan ketika menghadapi satu pelajaran anak kita tidak mampu, dia pasti akan bercerita. Tapi kalau seandainya tidak bercerita kepada kita, dengan siapa dia bercerita? Bercerita di dalam medsosnya kah? Bercerita di WA-nya kah? Atau dia bercerita dengan orang yang salah? Bapak Ibu serta rekan-rekan yang saya hormati, fenomena selanjutnya adalah hanya memperhatikan sisi materi. Kita pikir bahwa anak-anak kita itu akan kenyang dia dengan materi saja. Wah. Padahal manusia itu terdiri dari banyak hal. Manusia butuh kasih sayang, manusia butuh pelukan. Manusia tidak hanya sekedar butuh makan.
Manusia juga butuh rasa nyaman, Bapak Ibu sekalian. Soal materi ini penting, tetapi dia bukan satu-satunya. Suatu ketika ada salah seorang sahabat Nabi itu diperhatikan sama Nabi. Setiap sholat subuh, sehabis sholat subuh pasti dia langsung pulang ke rumah tanpa zikir terlebih dahulu. Habis salam langsung pelencing pulang. Lalu ditegur sama Nabi, namanya Abu Lubabah. Kenapa kamu saya perhatikan setiap selesai sholat subuh langsung pulang tanpa wirid, tanpa zikir terlebih dahulu? Pentingkah itu? Ada pekerjaan apa? Ada urusan dunia apa sehingga kamu tidak zikir? Lalu sahabat ini menceritakan, ya Rasulullah, saya ini punya tetangga. Tetangga saya punya pohon kurma. Yang pohon kurmanya itu tinggi dan besar, buahnya banyak. Tapi pohon kurma itu ngelangsrah sampai ke rumah saya. Dia melewati tembok rumah saya. Pernah suatu ketika sehabis sholat subuh saya zikir. Saya pulang ke rumah terlambat. Ternyata anak saya lihat di rumah itu sedang ngemut buah kurma. Dan saya tahu itu bukan buah kurma milik saya. Langsung saya minta, langsung saya kolok-kolok. Saya takut ya Rasulullah, apabila saya terlambat pulang ke rumah karena zikir terlebih dahulu, lalu saya dapati anak saya sedang makan buah kurma milik tetangga saya itu. Ada salah seorang sahabat kaya yang mendengar cerita itu. Lalu sahabat itu menemui Nabi, ya Rasulullah, kalau seandainya pohon kurma itu milik tetangganya Abu Lubabah itu saya beli saja ya Rasulullah, boleh enggak? Lalu saya sedekahkan kepada dirinya supaya dia tidak lagi terburu-buru untuk pulang sehabis sholat subuh. Kata Nabi, lakukan. Lalu pohon kurma itu dibeli oleh salah seorang sahabat kaya dan diwakafkan, disedekahkan, dihibahkan kepada Abu Lubabah. Materi Bapak Ibu sekalian bukan satu-satunya. Dia penting, tapi manusia juga butuh sisi-sisi yang lain. Fenomena selanjutnya yang termasuk menelantarkan anak adalah mendidik anak dengan cara yang keliru. Imam Syafi'i memberikan kita satu pedoman yang sangat paten tentang bagaimana cara mendidik anak-anak. Kata beliau, anak-anak itu tidak bisa diajak bicara. Karena anak-anak itu semuanya visual. Bagi anak-anak yang baik itu adalah yang terbiasa dia lihat, bukan yang terbiasa dia dengar. Dan bagi anak-anak yang buruk itu, kata Imam Syafi'i, adalah yang tidak pernah anak-anak lihat. Bagi anak-anak yang buruk bukan apa yang dia dengar, dan itu adalah larangan. Karenanya itu, kalau kita sebagai orang tua terbiasa mengajar atau anak kita terbiasa melihat kita sholat, maka bagi anak-anak kita sholat itu baik. Kalau anak-anak kita terbiasa melihat kita birrul walidain, kita baik dengan orang tua kita, maka anak kita juga akan mengerti bahwa birrul walidain itu baik. Tapi begitu juga sebaliknya. Kalau anak kita tidak pernah melihat kita sholat, maka bagi anak kita sholat itu tidak penting. Bahkan lebih daripada itu, bagi anak kita sholat itu buruk. Kalau anak-anak kita terbiasa melihat kita membentak orang tua, kita kasar dengan orang tua, maka bagi anak-anak birrul walidain itu tidak penting. Bapak, Ibu, serta rekan-rekan yang saya hormati, itu beberapa fenomena menelantarkan anak. Apa resikonya? Dan apa yang terjadi apabila kita sebagai orang tua tidak memperhatikan anak kita? Apa yang terjadi apabila kita menelantarkan anak kita? Yang pertama, kita tidak akan pernah mendapatkan birrul walidain dari anak kita. Orang kita nggak pernah ngedidik anak kita. Orang kita nggak pernah memberikan waktu kepada anak kita. Anak kita tidak pernah bersandar kepada kita. Bagaimana kemudian anak kita mau birrul walidain kepada kita? Suatu ketika
Umar bin Khattab saat menjabat sebagai seorang pemimpin, Amirul Mukminin, didatangi oleh orang tua. Orang tua ini mengadu kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, wahai khalifah, anak saya ini bandel minta ampun, badung minta ampun." Kata Umar, "Panggil anaknya." Dipanggillah anaknya. Lalu Umar bertanya, "Wahai anak, kenapa kamu nakal? Betul nggak kata orang tuamu itu, kamu itu badung?" Anaknya justru kemudian bertanya kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar bin Khattab, apa hak anak atas orang tuanya?" Maka Umar mengatakan ada 3 hak anak yang akan dia dapatkan dari orang tuanya. Yang pertama adalah dia dinamai dengan nama yang baik. Yang kedua, dia dicarikan ibu yang baik. Yang ketiga, dia diajarkan membaca Al-Quran. Si anak ini mengatakan, "Wahai Umar bin Khattab, ketiga-tiganya saya tidak pernah mendapatkan dari orang tua saya. Nama saya bukan nama yang baik. Orang tua saya memberikan saya nama serangga. Yang kedua, ibu saya juga bukan ibu yang baik. Ibu saya majusi. Ibu saya tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, saya tidak pernah diajarkan satu huruf pun Al-Quran dari orang tua saya." Maka Umar bin Khattab menyadari bahwa anak ini tidak birrul walidain, itu bukan salah anaknya, tapi karena bapaknya. Maka Umar mengatakan, "Wahai orang tua, apabila kamu mengeluhkan lagi tentang anakmu karena kamu tidak mendidik anakmu dengan baik, yang akan saya hukum bukan anakmu tapi adalah kamu." Bapak, Ibu, serta rekan-rekan yang saya hormati, resiko yang kedua apabila kita tidak perhatian kepada anak kita, anak akan menjadi racun di dada kita. Anak akan menjadi penghalang masa depan kita. Kita nggak akan sukses. Kita nggak akan menemukan ketenangan hidup. Kalau kita tidak mendidik anak-anak kita dari kecil, khawatir nanti akan muncul bahaya di masa depan. Kita punya mobil barangkali, tiba-tiba ternyata mobil kita digadaikan sama anak kita tanpa sepengetahuan kita. Kita punya tanah, tiba-tiba tanah kita digadaikan. Karena sibuknya kita mencari dunia itu, tiba-tiba harta kekayaan kita habis oleh anak-anak kita. Sakit hati kita. Ada orang yang secara finansial lebih dari cukup, tapi orang tua ini tidak pernah mendapatkan kenyamanan di masa tuanya. Anaknya terlibat narkoba. Anaknya tidak bisa kalau seandainya dia tidak minum. Ini adalah masa tua yang melelahkan, masa tua yang memenatkan, Bapak Ibu sekalian. Di zaman Nabi ada orang tua yang mendatangi Nabi. Dia dituduh oleh anaknya mencuri. Lalu dipertemukan antara anak itu dengan orang tuanya. Si anak mengatakan, "Ya Rasulullah, bapak saya mencuri harta saya." Lalu datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan isi hati orang tuanya. Ternyata si orang tua ini tidak pernah diurus sama anaknya. Bahkan si orang tua ini saking putus asanya kepada si anak, dia mengatakan di dalam hatinya, "Wahai anakku, apabila engkau tidak bisa menganggapku sebagai orang tuamu, minimal anggaplah aku sebagai tetanggamu." Karena dia dengan tetangganya baik, sementara dengan orang tuanya dia tidak baik. Lalu Nabi memegang tangan si anak, dan Nabi mengatakan, "Anta wa maluka li abik." Engkau dan semua harta kekayaan itu punya bapakmu. Maka tidak ada istilahnya seorang bapak mencuri harta anaknya. Resiko selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, apabila kita tidak memperhatikan anak kita, merebaknya kriminalitas. Akan banyak nanti anak-anak muda, akan banyak nanti orang-orang dewasa yang menjadi penjahat karena ketika dia kecil
tidak mendapatkan perawatan dari orang tuanya. Di dalam salah satu kitab namanya Tarbiyatul Aulad, itu diceritakan ada seorang penjahat kawakan. Dia ini penjahat ini mau dihukum. Ketika dia mau dihukum, dia mengatakan kepada pemerintah, "Pemerintah, jangan hukum saya. Hukum orang tua saya terlebih dahulu, hukum ibu saya terlebih dahulu. Saya menjadi penjahat profesional seperti ini karena dulu ibu saya mengatakan, pertama kali saya mencuri, ibu saya mengatakan, kamu adalah anak yang hebat. Kamu betul-betul seorang laki-laki." Bapak Ibu sekalian, jangan salah kita memberikan pujian kepada anak kita. Ketika anak kita berkelahi, ketika anak kita pukul kawannya, jangan salah kita di dalam memberikan komentar, jangan salah kita di dalam memberikan pujian. Karena bisa jadi itu adalah satu bumerang yang sangat mengerikan. Bapak, Ibu, serta rekan-rekan yang saya hormati, sebagai orang tua, lalu apa yang menyebabkan kita menelantarkan anak kita? Apa yang menyebabkan kita tidak perhatian kepada anak keturunan kita? Yang pertama, dalam buku Afatun ala Thoriq karangan Sayyid Muhammad Nuh, menurut beliau adalah karena orang tua tidak menghargai, tidak mensyukuri nikmat anak. Banyak orang tua itu yang menganggap bahwa anak terjadi, lahir, ada pembuahan itu karena usaha manusia. Banyak orang yang berpikir bahwa ada anak itu karena adanya hubungan suami istri. Itu aja. Dengan begitu kemudian frame-nya sempit. Padahal Bapak Ibu sekalian, anak itu tidak pernah ada kecuali karena pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Coba Anda teliti itu bahasa Al-Qur'an, ketika Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan seorang anak, atau ketika nabi-nabi bercerita tentang anak, semua bahasanya adalah mauhibah. Mauhibah itu artinya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Anak itu terlahir bukan karena usaha manusia, tapi karena ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala di situ. Nabi Ibrahim ketika beliau sudah begitu renta, punya 2 orang putra, Ismail dan juga Ishak. Kata beliau, alhamdulillahilladzi wahabali. Kata Nabi Ibrahim, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan, yang telah memberi, yang telah memauhibahkan anak kepada kami. Jadi anak bukan hasil usaha manusia semata, tapi karena ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan secara terang-terangan Allah Subhanahu wa taala mengatakan anak itu adalah nikmat. Dalam surat An-Nahl Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan kami jadikan engkau pasang-pasangan, azwajan, lalu lahir anak, lalu lahir cucu, dan kami berikan engkau kehidupan yang nyaman. Kami berikan engkau rezeki yang baik-baik." Tapi kesimpulannya apa? Di akhir ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa bi ni'matillahi humul kafirun." Tetapi dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala mereka kufur. Nikmat apa saja itu? Nikmat pasangan. Nikmat apa saja itu? Nikmat punya anak. Nikmat apa saja itu? Nikmat punya cucu. Nikmat apa saja itu? Nikmat diberikan kehidupan yang nyaman. Tetapi balasan manusia adalah wa bi ni'matillahi humul kafirun. Mereka mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu serta rekan-rekan yang saya hormati, penyebab yang kedua, kenapa anak kita tertelantarkan? Karena kita sibuk. Apapun itu alasan sibuknya, sibuk mencari nafkah, sibuk mencari uang, atau bahkan di dalam buku Afatun ala Thoriq ada satu fenomena, karena orang itu sangat soleh, karena orang itu sangat istiqomah, dia kemudian sibuk untuk berdakwah, tapi anaknya tertelantarkan. Itu buku sangat jernih luar biasa menurut saya. Orang tuanya soleh, orang tuanya istiqomah, dia sibuk untuk memberikan hidayah di luar sana kepada orang-orang. Tapi
Tapi ternyata kemudian dia lupa kepada anaknya sendiri. Dia lupa kepada keluarganya sendiri. Ini perlu diwaspadai Bapak Ibu sekalian. Kita sibuk apa? Sibuk dengan sesuatu yang tidak bermanfaat barangkali. Kita sibuk dengan me time, kita sibuk dengan gajian kita. Padahal anak kita ketika berbicara dengan kita, dia butuh mata kita. Anak kita ketika bercerita dengan kita butuh ditanggapi. Tapi kalau kita sedang pegang HP, kita nggak pernah bisa fokus untuk menanggapi anak kita. Kita nggak pernah bisa menjawab pertanyaan, menjawab cerita anak kita dengan memandang matanya. Padahal Bapak Ibu sekalian, memandang mata anak kita, mendengarkan dengan seksama, itu adalah kebutuhan dasar seorang manusia. Bapak Ibu serta rekan-rekan yang saya hormati, maka kita perlu meyakini, memberikan porsi waktu kepada anak. Kita mengurus anak-anak itu ada ganjarannya. Itu ada pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika datang seorang ibu kepada Sayyidatina Aisyah. Ibu ini meminta-minta bersama 2 orang anaknya. Sayyidatina Aisyah di rumahnya tidak punya apa-apa kecuali 1 kurma, 1 butir kurma. Maka 1 butir kurma itu kemudian Sayyidatina Aisyah berikan kepada si ibu itu. Sayyidatina Aisyah sangat terkejut ketika melihat apa yang dilakukan oleh si ibu. Si ibu itu ternyata membagi 2 kurmanya. 1 diberikan untuk anak yang pertama, 1 lagi diberikan untuk anak yang kedua. Si ibu itu tidak mendapatkan apa-apa. Setelah baginda Nabi datang ke rumah, Sayyidatina Aisyah menceritakan hal ini. Orang tua yang berkorban untuk anaknya, kata baginda Nabi, maka anak-anaknya akan menjadi fidaan minan nar. Anak-anaknya akan menjadi penghalang bagi dirinya dari api neraka. Itu pahala. Tapi apabila kita tidak memperhatikan anak-anak kita, kata Nabi, cukup seseorang itu dikatakan athiman, cukup seseorang itu dikatakan sebagai pendosa apabila dia tidak memperhatikan anaknya. Bapak Ibu serta rekan-rekan yang saya hormati, yang ketiga yang menyebabkan kita tidak perhatian kepada anak keturunan kita, karena nyuwun sewu, kita tersusupi oleh ide-ide dari luar. Kita tersusupi oleh pemikiran-pemikiran dari luar. Banyak orang di luar sana itu menganggap apabila anaknya sudah SMP, apabila anaknya sudah SMA, wajar kalau dia pacaran. Padahal dari pacaran itu Masya Allah, banyak kemudian efeknya. Dia akan bohong kepada orang tuanya. Dia akan keluar dan pulang setelah larut malam. Dan macam-macam sampai kepada efek yang sangat negatif. Hati-hati ketika kita mendapatkan ide-ide dari luar. Apa yang dilakukan oleh Islam? Oh, Nabi sangat teliti berkaitan dengan hal ini. Suatu ketika datang seorang buta, seorang tunanetra bernama Abdullah ibnu Ummi Maktum ke rumah Nabi. Dan di rumah Nabi itu ada anaknya. Apa kata Nabi kepada anak perempuannya itu? Kata anak perempuannya, sana. Kamu masuk ke rumah. Kamu masuk ke rumah. Dan tolong kamu berpakaianlah dengan pakaian yang betul. Apa kata anaknya? Jawab anaknya, ya Rasulullah, bukankah dia ini buta? Kan dia nggak lihat saya. Tapi apa jawab Nabi? Lah tapi kan kamu nggak buta. Kamu kan juga melihat laki-laki ini. Kalau kamu melihat laki-laki ini dengan tanpa adanya batasan-batasan syariat, itu akan berbahaya. Meskipun dia orang buta, kamu punya hasrat juga. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, wah, ini zaman yang luar biasa. Anak-anak kita terbiasa melihat cowok-cowok ganteng. Di mana? Di HP-nya. Apa itu namanya, saya nggak paham itu, Korea itu. Tapi gara-gara itu, wah, bahaya itu. Yang terjadi akan macam-macam. Nabi saja ada orang buta, anaknya kemudian diminta untuk menyingkir, anaknya kemudian diminta untuk agar bersembunyi. Nah, bagaimana dengan anak-anak kita? Ini perlu kita perhatikan dengan lebih teliti lagi Bapak Ibu sekalian. Yang selanjutnya, anak tertelantarkan karena adanya konflik orang tua. Maka segeralah berdamai.
Karena konflik itu akan memakan waktu yang sangat panjang. Apabila kita tidak berdamai, konflik itu akan menguras energi yang sangat besar. Ketika kita sudah kelelahan karena konflik, maka kita tidak akan punya lagi tenaga, waktu, ruang, ide untuk anak-anak kita. Bapak Ibu yang saya hormati, setiap konflik yang kita lakukan dengan pasangan kita, anak kita akan merekam dengan baik. Meskipun anak kita diam, anak kita akan merekam dengan baik. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, penyebab orang tua menelantarkan anaknya karena orang tua tidak memahami pendidikan anak. Karena itu baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, kita perlu menyediakan waktu khusus, menyediakan ruang khusus untuk selalunya belajar mendidik anak-anak kita. Sudah menjadi sunatullah Bapak Ibu sekalian bahwa segala sesuatu yang hidup itu pasti akan berkembang dan tumbuh. Ikan itu akan berkembang, lalu pohon itu juga akan tumbuh. Begitu juga anak-anak kita. Anak-anak kita akan tumbuh. Kalau kita tidak rawat mereka, mustahil mereka akan menjadi orang yang baik. Perawatan itu akan menghasilkan sesuatu yang baik. Tidak mungkin anak yang kita lepas begitu saja lalu kemudian tumbuh dan berkembang menjadi luar biasa. Harus ada sentuhan orang tua. Itu sudah menjadi sunatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, ini ada beberapa pertanyaan yang sangat berkualitas ya. Yang pertama, bagaimana cara mendidik anak yang broken home? Jadi memang tadi tersampaikan salah satu penyebab anak mungkin tidak terperhatikan karena ada konflik dari orang tua. Wabil khusus nanti puncaknya akan terjadi perpisahan. Tetapi bahwa yang pertama memang mungkin saja anak itu akan ada luka. Saya beberapa kali mewawancarai secara tidak langsung beberapa kawan-kawan yang orang tuanya ditakdirkan harus berpisah gitu. Memang ada sisi di situ ya. Tetapi begini, bahwa anak itu pada dasarnya pendidikan utama itu ada pada ibunya. Tapi nanti ketika harus pun berpisah, orang tua terutama bapaknya itu masih harus merawat anaknya. Tidak ada istilah dalam Islam itu mantan anak. Karena itu anak ketika masih kecil dan orang tuanya berpisah, bapaknya masih harus tetap memberikan nafkah. Nafkah pendidikan, nafkah makan, nafkah pakaian. Agar dengan begitu anak meskipun orang tuanya berpisah masih menemukan sosok ayahnya. Lalu yang selanjutnya, bahwa anak ini kalaupun keluarga tadi berpisah, maka di dalam Islam ada yang namanya kewajiban sosial. Kewajiban sosial itu bagaimana? Harus ada yang menolong sebagai pengganti bapaknya yang setiap hari itu. Siapa? Bisa keluarga terdekatnya. Nah, keluarga besarnya itu, karena dia tahu bahwa anak ini kemudian tidak menemukan sosok ayah, maka keluarganya yang harus membantu di situ. Atau lebih luas lagi masyarakatnya, kawan-kawannya, kawan-kawan si ibu ini atau kawan-kawan si bapaknya mendekat, kemudian memberikan dukungan terus kepada anak-anaknya. Begitu juga kemudian kalau dalam Islam bahkan pemerintahan ini juga perlu memberikan perhatian kepada hal-hal semacam ini. Tapi minimal Bapak Ibu sekalian, yang pertama bahwa anak yang menjadi broken home tadi, maka si bapak masih tetap berkewajiban memberikan nafkah. Yang kedua, perlu juga mendapatkan perhatian dari keluarga besarnya, bahkan kemudian juga dari masyarakat sekitarnya. Seperti itu. Yang kedua, pertanyaannya adalah, apakah anak bisa menjadi sumber konflik? Bisa. Karena itu berulang-ulang Al-Quran itu mengatakan anak itu fitnah. Bahkan di dalam cerita Nabi Khidir dengan Nabi Musa, itu tiba-tiba kan Nabi Khidir membunuh seorang anak. Ketika ditanya, kenapa kamu bunuh anak?
ghulaman zakiyan. Dia padahal nggak ada dosa, dia padahal nggak ada salah. Apa jawab Nabi Khidir? Karena anak ini nanti ketika akan besar, dia akan menjadi penjahat. Sementara orang tuanya ini orang-orang yang soleh. Khawatir nanti ketika di masa depan orang tuanya ikut sama anaknya. Maka saya mendapatkan ilham, mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk membunuh anak ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dengan anak yang lain, yang soleh, yang baik, yang birrul walidain. Bapak Ibu sekalian, jadi anak bisa menjadi sumber konflik. Lalu bagaimana menjadikan anak kita ini soleh? Jadi perjalanan kita dengan anak-anak itu tidak bisa dikatakan finish kecuali nanti setelah nazar. Orang ketika nazar itu mengucapkan la ilaha illallah, orang ketika nazar mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, maka itu baru finishnya di situ. Bahwa kemudian nanti dalam perjalanannya ada tikungan, ada aral, ada bebatuan, dan lain sebagainya, jalannya tidak lancar. Yang penting nanti akhirnya. Saya punya seorang kawan, anaknya tuh, ya Masya Allah, anak yang rokok. Tapi sama si bapak ini diajak bicara dari hati ke hati. Yang penting itu pembicaraan dari hati ke hati. Lalu dia berhenti dari rokok kemudian menjadi apa itu, rokok listrik itu apa namanya tuh? Vape ya, dari jadi vape. Lalu kemudian dikurangi, berhenti dia. Beliau mengatakan yang paling penting bahwa kita ada komunikasi dengan anak, kita menyediakan waktu untuk berbicara dengan anak, dan pembicaraan itu adalah pembicaraan dari hati ke hati. Yang ketiga, anak hasil hubungan di luar nikah. Pandangan fikih atau syariatnya bagaimana? Setiap anak itu suci. Setiap anak tidak membawa beban dosa apapun. Maka kita berpandangan, memandang anak ini juga tidak boleh memandang dengan pandangan sebelah mata. Karena anak ini adalah anak yang suci. Bapak Ibu sekalian, kita perlu waspada dengan melekatkan label-label tertentu yang kemudian bisa membuat rusak karakter seseorang. Sekali lagi bahwa anak semua yang terlahir adalah dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Kita tidak pernah tahu nanti masa depan akan seperti apa. Ada salah seorang ulama namanya Abdullah Ibnu Mubarak. Di masanya itu terjadi paceklik yang sangat lama. Ulama-ulama berdoa minta turun hujan nggak turun-turun. Sampai kemudian Abdullah Ibnu Mubarak ketemu dengan orang yang tidak dikenal. Orang ini berdoa, ya Allah tolong turun hujan langsung turun. Kaget Abdullah Ibnu Mubarak. Ini orang siapa ini? Saya nggak kenal. Ini ulama dari mana ini? Maka sama Abdullah Ibnu Mubarak, orang ini diuntit. Pulangnya kemana? Ternyata dia pulang ke rumah perbudakan. Jadi nyuwun sewu, karena zaman itu masih ada perbudakan, jadi ada juragan itu, dia juragan budak. Punya budak banyak banget, nanti dijual. Maka Abdullah Ibnu Mubarak ketemu dengan si juragannya. Juragan, saya butuh seorang budak. Saya mau beli seorang budak. Maka juragannya itu mengeluarkan budak-budaknya. Ini mau saya jual, harga 10 dinar. Kata Abdullah Ibnu Mubarak, bukan yang itu. Dicariin lagi yang ini, harga 9 dinar, bukan yang itu. Cari lagi, 8 dinar, bukan yang itu. Cari lagi. Sampai habis. Ketika sudah habis, Abdullah Ibnu Mubarak bilang, masih. Kayaknya kamu masih punya budak satu lagi. Oh ya, kata juragannya, saya masih punya itu. Panggil yang itu, panggil. Ketika dipanggil, si juragannya bilang, budak ini sakit-sakitan. Maka saya hargai dia dengan harga yang sangat murah, 1 dinar. Karena dia nggak bisa bekerja. Kata Abdullah bin Mubarak, orang ini tadi yang doa itu, yang dengan sekali ucapannya hujan langsung turun. Maka kata Abdullah bin Mubarak, saya beli yang ini. Kamu tadi menghargai dengan 1 dinar, saya beli dengan 10 dinar. Dibawalah orang ini. Di tengah perjalanan, si budak yang katanya sakit-sakitan itu bertanya, kenapa kamu membeli saya? Bahkan dengan harga 10 kali lipat.
Padahal saya ini nggak bisa apa-apa. Saya ini pesakitan. Saya ini nggak bisa menghasilkan apapun untuk Anda. Kata Abdullah bin Mubarak, saya bebaskan Anda dari perbudakan. Kaget lagi orang ini. Bahkan kamu membebaskan saya dari perbudakan. Niat kamu untuk mau apa? Seorang budak Bapak Ibu sekalian. Niat kamu untuk apa? Kata Abdullah bin Mubarak, tadi saya melihat Anda berdoa. Minta turun hujan. Dan hujan langsung turun. Orang ini kemudian mengatakan, ya Allah, ternyata hubungan rahasia antara aku denganmu ya Allah, sudah ada yang mengetahuinya. Maka sudah tidak ada lagi kenikmatan aku hidup di dunia ini ya Allah. Maka sudah nggak ada artinya lagi ini hubunganku dengan hubunganmu ini ya Allah, udah nggak ada artinya. Saya udah nggak mau lagi hidup di dunia ya Allah, karena ada orang yang sudah melihat. Ya Allah, matikan saya sekarang juga. Tiba-tiba orang itu langsung meninggal. Bapak Ibu sekalian, ini seorang budak. Kita perlu mewaspadai label-label negatif yang seperti itu. Kita nggak pernah tahu anak yang lahir dari hubungan tidak resmi barangkali suatu saat nanti akan menjadi orang-orang besar. Dan sejarah sudah banyak membuktikan itu. Banyak orang-orang yang tidak diakui oleh masyarakatnya, tapi karena dia memiliki rasa yang begitu kuat untuk menambah strata sosialnya, nanti di depan dia akan menjadi orang yang hebat. Di depan dia akan banyak memberikan sumbangsih kepada negara, kepada agama, kepada masyarakat. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.